disciples, transforming lives. Lukas 12 ayat yang ke-16. Kita baca mulai ayat yang ke-16 ya sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya. Jadi ini ngomong tentang seseorang yang sangat kaya. Kaya, tanahnya melimpah-limpah, berlimpah-limpah hasilnya. Jadi ini orang yang maninya itu, uangnya itu bekerja untuk menghasilkan uang lebih banyak. Berarti dia ini bukan cuma orang yang bekerja untuk dapat uang, tapi uang yang dia dapat itu bekerja untuk dia, sehingga uangnya itu berlipat-lipat ganda. Ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Bayangkan lumbungnya itu atau tempatnya itu nggak cukup lagi. Bisa bayangin ya, garasinya itu sudah penuh. Saya pernah lihat sebuah film, garasinya aja itu sudah kayak rumah. Itu bukan showroom, itu garasi orang. Wah, ada Jaguar, Lamborghini, Ferrari, apalah saya nggak ngerti ya. Mobil-mobil yang mahal-mahal gitu ya. Itu sudah kayak mungkin rumah saya dengan garasinya itu lebih gede garasinya. Nah, bisa kebayang ya, ternyata dia itu masih bisa menghasilkan lebih banyak sehingga garasinya aja dengan isi bermacam-macam mobil mewah itu nggak cukup lagi. Kemana ya aku ini taruh mobilku yang baru ini, kira-kira demikian. Nah dia berkata ayat 18, lalu katanya inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, jadi tempat penyimpanannya itu dirombak dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi ternyata apa yang kita baca ini orang kaya yang sebenarnya usahanya itu di bidang pertanian. Ya, di bidang pertanian yang sangat sukses sampai lumbungnya aja nggak cukup, dia harus bongkar lagi untuk buat lumbung yang lebih besar lagi. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Ini orang yang mimpinya banyak, orang itu ini. Aku mau pensiun dini gitu ya. Aku gak mau kerja sampai tua, aku mau pensiun dini, aku mau menikmati hidup. Aku mau bersenang-senang, aku mau makan minum alias aku mau makan di mana aja bisa gitu ya. Mau makan ke ujung bumi. Ada loh orang itu yang kepingin sesuatu gitu ya, makan itu rela naik terbang, naik pesawat demi makan terus pulang lagi. Kenapa? Kan dia mampu. Aku mau makan apa, aku mau minum apa gitu ya. Aku mau pergi kemana anytime. Punya waktu, punya uang, charter pesawat pun bisa. Ya, dia berkata bahwa aku bisa melakukannya anytime. Mimpi semua orang. Mimpi dari semua orang muda mungkin. Kalau kalian saya kasih gambaran kayak gitu, siapa sih yang gak mau? Bener gak? Siapa yang gak mau hidup kayak gitu? Hidup yang isinya bahkan uang bisa menghasilkan uangnya sendiri. Gak perlu kerja keras, ya kan? Dia lihat, wah berlimpah-limpah hasilnya, aku tinggal apa? Menikmati hidup. Ini mimpi banyak orang. Salahkah kita punya hidup yang demikian? Sukses itu gak salah. Tahukah kalian bahwa Tuhan itu pro sukses? Tuhan itu ingin kalian sukses. And God is for you, for your success. Kalian harus tahu dan pegang itu. Tuhan gak anti dengan kesuksesan. Tuhan tidak anti dengan kekayaan. Tuhan tidak anti dengan popularitas. Tuhan tidak anti dengan influence. Tuhan malah ada bersama dengan kalian supaya kalian itu sukses. Supaya kalian menempati posisi-posisi yang Tuhan mau kalian tempati. Nah sebelum kita baca ayat yang selanjutnya, saya mau ajak kalian belajar dulu dari orang ini. Kenapa orang ini bisa sukses?
Ya, orang ini sukses dan sekali lagi tidak ada yang salah dengan sukses dan saya rindu, saya percaya Tuhan lebih rindu. Ada ayatnya yang berkata Tuhan itu seperti pahlawan bagi kita yang bersorak-sorai karena kemenangan kita. Jadi kalau kalian sukses, tahu nggak yang pertama-tama bertepuk tangan siapa? Bukan orang tuamu. Tuhan yang pertama-tama senang. Karena Tuhan itu memang mau kita sukses, katakan amin. Tuhan mau kita menjadi orang yang berhasil. Kalau ngomong tentang keberhasilan, apa definisi keberhasilan? Masuk universitas ternama, mencapai jadi juara, ya kan? Kerja dapat uang banyak, punya mobil yang bagus, punya rumah yang bisa dinikmati. Mungkin Anda bisa punya definisi sukses kalau itu adalah definisi kalian. Orang ini masuk dalam definisi orang sukses. Nah, saya bisa tahu kenapa orang ini bisa kaya raya. Kalau kalian baca ayat demi ayat tadi, orang ini adalah orang yang sukses karena memang orangnya itu adalah orang yang berpikir besar. Kita belajar dulu karena seperti yang saya bilang Tuhan itu mau kita sukses. Karena gak ada yang salah dengan sukses. Nah, bagaimana kita sukses? Kita belajar dari orang ini. Orang ini tuh berpikir besar. Dia itu gak berpikir kecil. Orang ini adalah orang yang antisipatif. Dia tahu bahwa dia akan panen, dia belum panen loh. Dia akan panen dan dia tahu panenku ini, dia sudah bisa mengkalkulasi bahwa hasil panenku gak cukup dengan lumbungku. Jadi orang ini sudah tahu masalah sebelum masalah itu datang. Bisakah kalian jadi orang yang antisipatif? Orang yang tahu what's coming in the future, apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan masalah-masalah yang kira-kira akan terjadi sebelum itu terjadi. Makanya orang ini hebat. Orang ini bukan orang yang reaktif tapi orang yang antisipatif. Dia tahu bahwa panenku ini lebih besar dari lumbungku. Makanya sebelum dipanen dia bilang apa yang harus aku lakukan. Dan dia orang yang cekatan. Dia bukan orang yang ada masalah dulu baru mikir jalan keluar. Dia sudah tahu masalah yang akan terjadi sebelum masalah itu terjadi dan dia sudah siapkan solusinya. Itu kalau kalian bisa kayak gitu, kalian tak jamin pasti sukses. Orang yang antisipatif terhadap masa depannya, orang itu tahu what's coming dan dia sudah jadi problem solver even sebelum problem coming. Akhirnya orang ini bikin lumbung yang lebih besar kan. Orang ini tuh orang yang suka ekspansi, orang yang berpikir besar, orang yang siap dengan perubahan, orang yang gak berpikir kecil. Ya udahlah ya segini aja, ya udahlah ya. Tapi orang ini terus ekspansi. Jadilah orang-orang muda yang berani berpikir besar. Jadilah orang-orang muda yang jangan berpikir kecil, kita punya Allah yang besar. Kalian harus jadi orang yang berpikir besar, berani berpikir besar. Berani bermimpi besar, dream big. Pastor Philip katakan kalau kamu mau mencapai bulan at least kamu tuh harus bermimpi matahari. Mimpikan matahari, jangan cuma mimpiin bulan. Nanti gak kemana-mana. Mimpiin matahari, walaupun nanti kalau gak sampai matahari at least kamu tuh sampai bulan. Mimpi besar, punya mimpi besar. Apa yang membedakan kita dengan makhluk yang lain? Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dengan suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh binatang. Salah satunya adalah kalian bisa memikirkan masa depan. Itu yang kucing gak punya, anjing gak punya, monyet yang katanya sama kayak kita juga gak punya. Manusia itu bisa memikirkan masa depannya, betul? Kita bisa memikirkan nanti aku besar mau jadi apa ya. Monyet gak bisa mikir. Tapi kita bisa mikir, aku nanti besar jadi apa ya? Aku mau sukses seperti apa ya? Gimana cara aku mencapainya ya? Nah kalau kalian gak berpikir ke sana, ya kalian kehilangan atau kalian tidak memanfaatkan kemampuan yang Tuhan sudah berikan. Padahal itulah yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Itulah yang membedakan kita dengan binatang dan sebagainya. Kita bisa memikirkan masa depan kita. Kita punya kemampuan untuk bermimpi dan memikirkan masa depan. Kalau hari ini ada orang-orang muda yang gak tahu nanti ke depan jadi apa.
nggak tahu nanti kuliah mau di mana atau mau apa gitu ya. Nggak tahu ya kira-kira, ya udahlah hidup ini mengalir. Hei, saya kasih tahu, hari ini mulai pikirkan masa depanmu. Mungkin kita nggak tahu nih apa yang terjadi, tapi at least mimpikan sesuatu, inginkan sesuatu. Tuhan itu memberkati apa yang kita mimpikan. Dan berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih aku mimpi yang besar. Ya, itulah kemampuan Tuhan yang berikan kepada kita. Kita diberi kesempatan untuk membangun kebiasaan. Orang kaya tadi, orang yang sukses tadi, pasti punya kebiasaan melakukan segala sesuatu dengan cepat. Jadi orang itu yang gak berlambat-lambat. Dia tahu, oke, aku melihat sebuah masalah will coming nih. Oh ya, lumbungku ini gak cukup. Dia berkata, apa yang harus aku perbuat? Dia gak berpikir apa ya, I don't know what to do. Dia mikir, enggak, dia langsung tahu what to do. Dia langsung berkata, aku akan bikin lumbung yang lebih besar. Dia jadi orang yang langsung make decision dan dia tahu what to do. Karena dia membangun kebiasaan yang baik. Dia membangun kebiasaan untuk jadi orang yang antisipatif, orang yang cekatan, orang yang berpikir besar, orang yang mau ekspansi. Dia latih itu sehingga itu terpancar dari keputusan-keputusan yang kita baca. That's why no wonder dia jadi orang yang sangat kaya. Kita boleh punya mimpi, tapi kita juga harus bangun kebiasaan. Kalian punya mimpi, misalnya mau jadi kaya raya, tapi gak pernah disiplin, kamar selalu kotor, bangun selalu siang, gitu ya. Lo gimana gitu loh, gak matching. Mimpi harus, tapi how to get there, kita harus ciptakan jalannya. Dan jalannya adalah lewat kebiasaan yang kita bangun. Kemudian kita juga punya pilihan untuk tidak berpuas diri. Lihatlah orang ini, dia mau mengembangkan diri. Lumbungku tak gedein. Ya, aku mau memperbesar kapasitas. Jadilah orang yang mau berkembang. Jangan jadi orang yang ya gini-gini aja lah ya. Gini aja udah cukup lah. No. Kita harus jadi orang yang mengembangkan kapasitas kita. Katakan amin. Itulah yang membuat orang ini kaya. Gak ada yang salah. Tapi ada tapinya. Kita baca ayat yang berikutnya. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, seperti judul saya hari ini, kaya tapi bodoh. Kenapa saya sampaikan firman Allah ini? Orang itu bisa sukses tapi bodoh di mata Allah. Dia mungkin terlihat pintar di mata manusia. Seperti saya bilang tadi, orangnya cekatan. Kalau ngomong bisnis dia nomor 1. Kalau ngomong tentang manajemen kekayaan dia nomor 1. Kalau tanya tentang gimana sih cara ekspansi dia nomor 1. Tapi ternyata di hadapan Tuhan berkata, kamu orang bodoh. Saya sampaikan ini kepada orang-orang muda. Karena apa? Karena saya mau dan saya rindu. Tuhan itu kasih tahu perumpamaan ini. Supaya orang-orang itu sukses tapi tidak bodoh di hadapan Tuhan. Jangan tiru kebodohannya, tirulah kepintarannya. Tirulah bagaimana dia jadi orang yang cekatan, antisipatif, solutif, suka berkembang, contohlah itu. Tapi di sisi yang kurang, firman Tuhan ini yang melengkapi. Ya, kenapa orang ini dikatakan bodoh? 21, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi orang ini kaya secara jasmani, kaya di hadapan manusia,
tapi tidak kaya di hadapan Allah. Nah, firman Allah hari ini mendasari masa depanmu. Engkau harus jadi orang yang sukses di hadapan manusia, tapi juga sukses di hadapan Allah. Katakan amin. Jangan jadi orang yang gak balance, jadi orang yang cuma kaya berapa banyak. Ini saya percaya perumpamaan ini tuh mewakili banyak orang kaya di dunia ini hari ini. Kalau ngomong tentang orang kaya di dunia ini, mungkin Anda bisa sebutin siapa sih? Tapi belum tentu orang yang hari ini Anda kagumi karena kekayaannya, karena kepintarannya, karena kehebatannya adalah orang yang tidak bodoh di hadapan Allah, belum tentu. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang masuk kategori ini. Orang yang kaya, sukses, tapi ternyata di hadapan Allah bodoh. Nah, hari ini saya berkata kepada kalian yang akan punya masa depan yang gilang gemilang. Kalian harus jadi orang yang sukses, belajarlah dari bagaimana orang ini membangun kesuksesannya. Tapi jadilah orang yang juga kaya di hadapan Allah. Jadilah orang yang sukses di hadapan Allah. Karena untuk itulah kita hidup. Kita hidup di hadapan Tuhan. Mari kita belajar kenapa orang ini dikatakan bodoh. Bagi manusia, dia tidak bodoh, dia pintar, sekali lagi saya bilang. Makanya yang bilang bodoh bukan manusia. Yang bilang bodoh itu Tuhan. Firman Allah kepadanya, firman Tuhan katakan. Jadi yang bilang bodoh itu Tuhan, ya kamu orang bodoh. Paling gak enak ya kalau kita tuh dibilang bodoh. Dibilang bodoh sama manusia aja kita marah, bener gak? Suka kalian dibodoh-bodohin? Gak ada dari kita yang mau dibodoh-bodohin. Bayangin kalau Tuhan yang bilang kita bodoh gitu ya. Aduh gimana ya. Tapi supaya Tuhan kasih kita perumpamaan ini supaya kita itu belajar. Bahwa kita tidak harus jadi seperti orang ini. Kita tidak harus jadi seperti orang-orang kaya di luar sana yang tidak kaya di hadapan Allah. Kita belajar 3 kebodohan manusia yang saya tulis. Yang pertama, kebodohan manusia adalah ketika kita gagal memahami kehendak Tuhan. Kita menjadi orang yang bodoh di mata Tuhan, sekali lagi mungkin di mata manusia kita sukses. Tapi kita tetap bisa menjadi bodoh di mata Tuhan kalau kita itu gagal memahami kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-17 dikatakan. Efesus 5 ayat ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Supaya kita gak bodoh gimana? Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Katakan mengerti kehendak Tuhan. Kalian tahu gak sih kehendak Tuhan buat kalian jadi sukses itu buat apa? Kalau kita gak ngerti walaupun kita sukses kita itu bodoh. Kenapa? Karena ternyata kita gak ngerti kehendak Tuhan buat kesuksesan kita itu apa. Tuhan gak mau kita sekedar sukses and that is no. Tuhan happy kita sukses tapi Tuhan akan sedih dan menganggap kita bodoh kalau kita tidak mengerti untuk apa kita sukses. Nah masalahnya orang ini gak ngerti. Orang ini gak ngerti, orang yang kaya tadi gak ngerti. Makanya dikatakan kamu bodoh. Ketika kita itu gagal memahami kehendak Tuhan. Oleh sebab itu orang muda. Apa sih kehendak Tuhan? Gampang, simple. Kehendak Tuhan untuk semua mimpi kalian bisa beda-beda. Tapi kehendak Tuhan untuk kalian dan saya adalah di dalam semua mimpi kita. Tuhan mau kita jadi berkat. Apa yang membuat orang ini dikatakan bodoh? Perhatikan di kalimat, di ayat-ayat yang ke-18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, ayat 19, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Dia berkata kepada jiwanya, udah kamu tenang aja, having fun aja, enjoy life. Itu adalah mimpi semua orang. Tapi dia gagal memahami bahwa untuk apa dia diberkati. Untuk apa dia punya semua kekayaan itu. Dia gagal memahami kehendak Tuhan.
bahwa hidup ini is never just about us. Dia gagal memahami bahwa hidup ini is not just about me. Dia gagal memahami kehendak Tuhan bahwa semuanya itu bukan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia melihat it's all about me. Semuanya itu untuk aku. Aku akan dan itu untuk aku. Gak ada mention at all di ayat-ayat ini bahwa dia tuh mikirin orang lain, apalagi mikirin pekerjaan Tuhan. Gak tertulis, itulah yang membuat dia bodoh. Ya, kebodohan yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah kita gagal memahami kehendak Tuhan. Kebodohan manusia yang kedua adalah ketika kita berpikir bahwa hidup ini hanya untuk kenikmatan diri sendiri. Kita menjadi bodoh ketika kita berpikir aku mau sukses supaya apa? Supaya aku dikenal orang. Aku mau sukses supaya apa? Supaya hidupku enak. Aku mau sukses supaya apa? Supaya aku bisa kemana-mana semau gue. Aku mau sukses supaya apa? Supaya aku bisa beli anything I want to buy. Kalau it's all about you, Anda masuk ke dalam kategori orang kaya yang bodoh tadi. Karena kebodohan manusia adalah ketika dia berpikir hidup ini adalah untuk kenikmatan diri sendiri. Yang ketiga, kebodohan manusia adalah ketika kita tidak tahu tujuan sukses untuk apa. Kita baca ayatnya. Ayat yang ke-20 masih di Lukas 12. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Itu pertanyaan yang harusnya dia tanya kepada dirinya sendiri. Tapi dia gak pernah tanyakan kepada dirinya. Karena dia berpikir itu tentang aku dan untuk aku. Harusnya kita tanya, aku ini sukses untuk siapa? Siapa orang yang aku berkati lewat kesuksesanku? Siapa orang yang akan menikmati apa yang aku hari ini dipercaya oleh Tuhan? Dia gak mikirin orang lain. Tuhan itu ngomong, harusnya kamu tuh tanya sama dirimu sendiri. Semua yang telah tak sediakan ini untuk siapa ya? Tuhan mau aku menyalurkan untuk siapa ya? Tuhan mau aku membangun gereja di mana ya? Tuhan mau aku itu memberi kepada siapa ya? Itu pertanyaan yang harusnya ada di dalam hati kita. Saya ingatkan kalian, kalau kalian suatu hari sukses, suatu hari gak perlu lama-lama kok. Sekarang aja kalian di tempat kalian berada, kalau kalian lakukan dengan sungguh-sungguh di sekolahmu pun kalian bisa sukses. Untuk apa aku di sekolah ini? Pernah gak kalian tanya, untuk siapakah aku sekarang ada di sekolah ini? Apakah kalian sekolah tahu gak? Di dalam hidup itu gak ada yang kebetulan, gak ada sungguhan, gak ada yang kebetulan. Everything itu diizinkan Tuhan. Kamu sekolah di mana, kamu lahir tanggal berapa, lahir tahun berapa, di dalam keluarga seperti apa, Tuhan sudah atur sedemikian rupa, tidak ada yang kebetulan. Dimulai dari sekarang, gak perlu nunggu punya Lamborghini, gak perlu nunggu punya uang 10 miliar. Sekarang aja nih, sekarang, wherever you are. Belajar menerapkan pertanyaan ini di dalam hatimu. Biarkan pertanyaan ini menjadi habit yang kalian tanyakan. Aku ada di sini untuk siapa? Tuhan itu tinggal atau Tuhan itu mau aku ini sekolah di sini untuk jadi berkat buat siapa? Kalau kalian gak bisa jawab pertanyaan ini, itu pertanyaan dasar untuk menjadi dasar kesuksesan kalian loh. Kalau enggak kalian akan jadi orang yang bodoh. Tahu enggak kehendak Tuhan buat kalian sekarang? Tuhan mau kalian sukses dan kalian tuh tahu kehendak Tuhan. Dan sukses itu kan growing ya. Kita enggak bisa bilang, wah aku itu akan sukses kalau aku sudah punya uang 10 miliar. Percayalah garis sukses itu akan terus bergeser kok. Ada orang nih ya, kalau gak usah ngomong sukses, ngomong cukup aja. Manusia itu kan susah kan punya rasa cukup. Kalau ditanya kamu akan cukup kalau kamu punya gaji berapa?
Oh, aku akan cukup kalau aku punya gaji 5 juta. Oke, dia dapat gaji 5 juta. Cukup nggak? Pasti akan geser lagi, namanya manusia. Garisnya itu akan geser lagi. Oh iya ya ternyata kurang, ditanya lagi. Kira-kira cukupnya berapa? Yang membuat kamu tuh puas dan cukup gitu ya. Oke, aku itu akan cukup kalau gajiku 10 juta. Dia kerja, dia ini, dia itu dapat gaji 10 juta. Saya tanya, cukup enggak? Itu masalah hati kok, bukan masalah angka sebenarnya. Demikian juga dengan sukses. Kadang-kadang orang itu kan enggak puas. Enggak puas dalam arti yang positif is okay. Kita harus terus berkembang. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Tapi enggak puas dan selalu menuntut dan kecewa sama Tuhan itu sesuatu yang salah. Jadi harus tahu kanan dan kiri. Nah kembali seperti yang saya bilang tadi, tanyakan dalam hatimu. Hari ini wherever you are, itu pertanyaan yang harus selalu ada dalam hati kalian. Di dalam tangga kesuksesanmu, every step of the stair, dalam setiap tangga itu naik ke atas, naik ke atas. Tanyakan untuk siapakah aku sukses? Apakah Tuhan mendapat mendapat kontribusi enggak dari kesuksesanku? Kalau enggak, ingat khotbah hari ini. Bukan saya yang bilang bodoh, firman Tuhan akan bilang kalian bodoh kalau kalian enggak tahu untuk apa kalian itu sukses. Untuk apa kalian ada. Hari ini renungkan pertanyaan itu baik-baik. Untuk siapakah aku ada di sini? Untuk siapakah aku sukses? Sebenarnya pertanyaannya simpel, 2 kok jawabannya. Untuk orang lain dan untuk Tuhan. Temukan orang lainmu dan temukan Tuhan itu dapat kontribusi apa lewat hidupmu hari ini. Tangga kesuksesan itu ada dan setiap tangga kalian harus bisa menjawab pertanyaan ini. Dan apa yang telah kau sediakan, apa yang hari ini kau miliki, apa yang hari ini kau hidupi, untuk siapakah itu? Ya, kenapa Tuhan itu berkata kasih perumpamaan ini? Sebenarnya diawali oleh, baca bersama dengan saya, ayat yang ke-13. Tuhan itu kasih perumpamaan karena sebelumnya ada 2 orang itu berantem masalah duit. Seorang dari orang banyak itu, ayat 13, berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Jadi ada 2 siblings itu berantem karena kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu tuh aturannya anak pertama tuh dapat 2 porsi dari anak-anak yang lainnya. Nah anak yang lainnya ini enggak terima, 50-50 dong, kira-kira kayak gitu ya. Tolong dong belain aku supaya aku dapat uang lebih banyak, nah itu kata lainnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, kata Tuhan Yesus, hati-hati berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kalau kita berpikir hidup kita itu jawabannya masalah sukses. Kalau aku sukses berarti hidupku akan jauh lebih baik. Kalau aku punya lebih banyak uang, hidupku jauh lebih baik. Kalau tidak ada Tuhan di dalamnya dan kita berpikir jawaban hidup itu hanyalah uang, kan kata ada lagu yang bilang money is the anthem of success katanya. Ya kan? Tuhan berkata, kasih perumpamaan ini. Ya kamu tuh bisa sukses, bisa kaya. Tapi kamu akan jadi bodoh kalau kamu tuh gak ngerti untuk apa kamu kaya. Hari ini AOG punya visi, every one of us, setiap dari kita adalah church builder. Tadi WL-nya, tahu nggak kalian WL-nya ini profesinya apa? Lawyer loh. Bener nggak ya tadi WL-nya Joshua ya? Salah satu TL kita di AOG, dia lawyer loh. Tapi dia melayani Tuhan juga. Nanti kita juga akan mengembangkan yang namanya GMS, lembaga hukum, ada lembaga hukumnya. Terdiri dari lawyer-lawyer yang juga kita kumpulkan untuk melayani di dalam bidang mereka. Nanti ada desain interior, arsitek, ada pelayanannya sendiri. Gereja ini tuh membuka diri untuk kalian bisa melayani di bidang kalian masing-masing.
Oleh sebab itu apapun mimpimu, apapun kesuksesanmu, ingat bahwa kalian harus sukses dan suksesmu itu harus jadi berkat untuk orang lain dan untuk kerajaan Allah. Sebenarnya ceritanya ada banyak ya, nggak cukup waktunya. Di Hagai dikatakan hidup kita itu ada korelasinya dengan rumah Tuhan. Satu ayat lagi deh, kita buka sama-sama di, sebentar. Tentang orang Israel, 2 Samuel pasal yang ke-7, 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ini adalah perkataan Daud yang begitu menyentuh hati Tuhan, yang sampai hari ini Daud itu dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Walaupun Daud pernah salah, tapi hatinya kepada Tuhan dan untuk rumah Tuhan itu loh yang membuat, istilahnya kalau bahasa sekarang tuh Tuhan itu hatinya meleleh. Pernah nggak kalian itu ada orang yang ngomong sesuatu, aku pengen ngasih kamu sesuatu yang membuat kalian tuh hatinya itu langsung meleleh gitu loh. Nah Daud itu pernah ngomong seperti ini. Berkatalah raja, yaitu Raja Daud, kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Lihatlah aku hari ini sudah sukses. Lihatlah hari ini aku jadi raja punya istana yang megah. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Berapa banyak orang yang kayak Daud. Ini jelas-jelas ekstrim sebelah sini. Kalau tadi orang kaya yang bodoh ini gak peduli sama rumah Tuhan. Gak peduli sama orang lain. Tapi Daud dia berkata, aku ini sukses. Tapi suksesku ini jadi sia-sia kalau rumah Tuhan itu jadi reruntuhan. Aku ini sukses akan sia-sia kalau aku ini enggak ada korelasinya membangun rumah Tuhan. Itu yang membuat hati Tuhan itu begitu terpaut sama Daud. Itu yang membuat hati Tuhan itu jatuh cinta sama Daud. Karena hatinya Daud gini loh, buat apa aku ini sukses punya istana kalau rumah Tuhan itu enggak proper. Buat apa aku ini tinggal punya semua kesuksesan ini kalau bait Allah, tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baiklah lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Memang pada akhirnya yang membangun bait Allah itu Salomo. Tapi Daud itu tahu bahwa itu kerinduan itu dari Daud. Salomo itu yang membangun. Tapi yang kepengen, yang hatinya itu aku mau rumah Tuhan itu dibangun lewat kesuksesanku. Itu hatinya Daud dan saya rindu hari ini. Semua orang muda kalian punya hati kayak Daud. Aku mau sukses dan lewat kesuksesanku, lewat kepintaranku, lewat apa yang aku pelajari. Itu semua punya kontribusi untuk aku membangun rumah Tuhan. Itulah yang membuat Daud tidak tergantikan di hati Tuhan. Itulah yang membuat rumah Tuhan itu akhirnya dibangun dengan megahnya. Salomo yang membangun, tapi Daud itu karena dikatakan nanti anakmu yang bangun. Walaupun demikian dia menyediakan lewat uang pribadinya Daud. Ya, bukan uang kerajaan, lewat uang pribadinya Daud, dia kumpulin kayu, kumpulin emas, Kenapa? Karena dia rindu, buat apa aku nih sukses kalau tabut Allah itu tinggal di tenda, dia merasa hidupnya sia-sia. Itulah yang membuat Daud itu pintar di mata Tuhan. Itulah yang membuat hati Tuhan itu jatuh cinta sama Daud. Hari ini, apa mimpi kalian? What is your dream? Hari ini dimanapun kalian berada, sementara kalian akan menaiki anak tangga kesuksesanmu. Pertanyaannya adalah, apa kontribusimu untuk rumah Tuhan? Apa kontribusimu untuk rumah Tuhan? Punya enggak hati untuk rumah Tuhan? Punya enggak hati untuk rumah Tuhan? Kayak Daud berkata, hari ini aku di sekolah ini, aku mau bangun rumah Tuhan lewat keberadaanku di sekolah ini. Apa yang aku bisa berikan untuk rumah Tuhan lewat kemampuanku. Ya kan, aku belajar
editing video, aku belajar desain interior, aku belajar bikin desain digital. Aku belajar digital marketing, aku belajar jadi lawyer, aku belajar manajemen. Tanyakan dalam hatimu, untuk siapakah aku belajar ini? Jawabannya dua, untuk orang lain tentunya, ya yang nantinya Anda jadi berkat, dan yang pastinya untuk Tuhan. Minta sama Tuhan hari ini hati seorang Daud, Tuhan berikan aku hati untuk rumah Tuhan. I am a church builder. Dimanapun aku berada, aku akan bangun gereja Tuhan dengan apa yang aku punya. Kalau kalian punya kemampuan komunikasi, kalau kalian punya kemampuan yang kalian bisa berikan untuk Tuhan, milikilah hati seperti Daud. Buat apa aku sukses? Kalau rumah Tuhan itu tidak ada, aku tidak memberikan kontribusi untuk rumah Tuhan. Kenapa? Karena kalian itu hidup untuk Tuhan. Dan karena kalian itu hidup itu karena Tuhan. Amin. Sukses itu gampang, percayalah. Pastor Philip itu berkata kemarin, cuma 2 kok butuhnya. Yang pertama perkenanan Tuhan, yang kedua bangun mimpi orang tua rohanimu. Udah, cuma 2 itu aja. Perkenanan Tuhan, mimpi orang tua rohanimu apa sih? Ya bangun rumah Tuhan. That's it. Kalau kamu ada di sini, kalau kita ada di perkenanan Tuhan, kita hidup benar, sukses itu mengikuti kita. Gak perlu dikejar, sukses yang ngejar kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita. Asal kita tuh ada jadi orang benar. Ada satu ayat, ya saya bacakan di Amsal. Memang gak disiapkan, saya bacain aja. Amsal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Pernah lihat cahaya fajar di pagi hari jam 5 pagi? Yang kian lama tambah lama, bertambah terang seperti rembang tengah hari. Tambah lama tambah terang, itu katanya firman Tuhan adalah jalan orang benar. Kalau kamu hidup benar aja, cuma jadi orang benar aja, jaga hidup baik-baik. Percayalah firman Tuhan ini rumus yang sudah valid. Jalanmu itu akan naik dan enggak turun. Jalanmu tuh mungkin ya pernah ngalami gini, tapi grafiknya itu akan naik. Firman Tuhan katakan cahaya fajar yang kian lama akan terang. Cukup dengan kalian jaga perkenanan Tuhan, hidup benar, bangun rumah Tuhan. Maka sukses itu cuma sarana. Sukses itu adalah saluran sebenarnya, bukan tujuan. Salah kalau kita berpikir bahwa sukses itu tujuan, bukan. Tujuan kita adalah aku mau bangun rumah Tuhan. Dan jadikan kesuksesanmu itu sarana. Oleh sebab itu aku harus sukses supaya aku bisa bangun rumah Tuhan. Bukan dibalik. Aku sukses dulu baru nanti ya aku pikir-pikir apa yang aku bisa lakukan, enggak. Aku mau bangun rumah Tuhan. Karena aku mau bangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu butuh apa? Butuh orang pintar. Butuh duit. Ya kan? Bangun gedung ini enggak pakai daun, pakai uang. Ya kan? Butuh orang yang pintar bisa gambar. Butuh orang yang bisa negosiasi sehingga dapatkan harga yang terbaik. Aku mau bangun rumah Tuhan. Karena aku punya tujuan bangun rumah Tuhan, aku harus sukses. Jadi kan sukses itu sarana untuk tujuan yang lebih tinggi. Banyak orang di luar sana bodoh, karena apa? Karena berpikir bahwa sukses itu tujuan. No, sukses bukan tujuan. Sukses itu adalah sarana untuk kamu mencapai tujuan yang lebih tinggi. Yaitu aku mau bangun rumah Tuhan. Aku mau jadi orang yang dipakai Tuhan. Karena itu untuk jadi signifikan aku bisa membangun rumah Tuhan, aku harus sukses. Amin.